Halo teman-teman, selamat datang di channel kita hari ini. Tentunya di program Jasuke. Jangan suka kepo. Kalau lo tengok bioskop di bulan Syawal ini, mungkin lo akan menemukan bahwa ada film yang judulnya Buya Hamka. Sebagai orang yang pengen terus ngasih info buat orang-orang yang kepo, kayaknya gue pengen aja kalau ngasih tahu ke lo semua sedikit tentang tokoh Indonesia yang hidupnya udah dituangkan ke dalam film layar lebar itu. Anyway, nama kecil Hamka adalah Abdul Malik. Beliau ini lahir di Negari Sungai Batang, Kabupaten Agam di Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Hamka adalah anak pertama dari 4 bersaudara dengan ayah bernama Abdul Karim Amrullah atau juga dikenal dengan sebutan Haji Rasul. Fun fact, Hamka tuh waktu masih remaja terkenal banget sebagai sosok yang sering menempuh perjalanan jauh sendirian. Karena kebiasaannya itu, ayahnya Hamka ngasih julukan si bujang jauh karena Hamka selalu menjauh dari orang tuanya sendiri. Di daerah Maninjau, Hamka kecil tinggal bareng sama andungnya atau neneknya. Di sana Hamka kecil sering banget mendengarkan pantun-pantun yang isi baitnya adalah tentang keindahan alam di Minangkabau. Menginjak usia 7 tahun, Hamka kecil masuk ke sekolah desa. Terus di tahun 1916, Zainuddin Labai El Yunusi, seorang ulama reformis dari Minangkabau, membuka sekolah agama dengan konsep Diniyah School. Nah, sambil ikut pelajaran setiap pagi di sekolah desa, Hamka juga mengambil kelas sore di Diniyah School itu. Gak lama setelah 3 tahun ikut sekolah desa, Hamka kecil memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Karena ayahnya Hamka menekankan pendidikan agama, akhirnya Hamka dipindahkan ke sekolah Tawalib. Di sekolah Tawalib itu murid-muridnya diwajibkan untuk menghafal kitab-kitab klasik, kaidah ilmu nahwu dan juga ilmu syorof. Kegiatan Hamka akhirnya masih terus berkutat di dunia sekolah. Setelah belajar di Diniyah School setiap pagi, Hamka harus menghadiri kelas di Tawalib di sore harinya. Terus malamnya Hamka harus belajar ngaji di surau. Gila, kegiatannya kayak gua banget nih. Pagi, siang, sore belajar, menimba ilmu. Tapi bohong. Namun pada akhirnya sistem pembelajaran di Tawalib yang mewajibkan sistem hafalan ke semua muridnya bikin Hamka kecil jadi bosen. Dan di waktu itu ternyata Hamka kecil terkenal nakal. Hamka kecil sering banget ngegangguin teman-temannya kalau kemauannya nggak diturutin sama mereka. Kenakalan Hamka lainnya adalah Hamka kecil pernah membohongi ayahnya untuk nggak datang ke surau demi untuk ngintip film bisu yang lagi diputar di bioskop. Lompat ke Hamka pas usianya beranjak ke usia 12 tahun. Di usia ini Hamka kecil menyaksikan sendiri perceraian kedua orang tuanya. Momen ini bikin Hamka kecil sering bolos sekolah. Hamka jadi sering ngabisin waktunya untuk berpergian keliling kampung yang ada di Padang Panjang. Hingga akhirnya Hamka sempat bolos dari sekolah selama 15 hari berturut-turut. Ya wajar ya, namanya masih kecil udah gitu menyaksikan kejadian yang tidak mengenakan ya, perceraian orang tua. Sampai kemudian seorang guru dari Tawalib datang ke rumah Hamka untuk nyari tahu alasannya. Pas ayahnya Hamka tahu kalau dia sering bolos sekolah, ayahnya Hamka langsung marah dan menampar Hamka. Karena takut ayahnya marah lagi, Hamka akhirnya nurut dan kembali masuk sekolah seperti biasa. Seiring berjalannya waktu, Hamka jadi tahu kalau gurunya yang bernama Zainuddin Labai El Yunusi ini punya perpustakaan yang menyewakan buku. Dari situlah akhirnya Hamka kecil sering menghabiskan waktunya untuk baca banyak buku. Lewat buku-buku yang Hamka pinjem, dia membaca banyak karya sastra terbitan Balai Pustaka, terus juga ada buku cerita Cina dan juga karya-karya terjemahan bahasa Arab. Sayangnya karena Hamka sering ketahuan lagi baca buku cerita sama ayahnya, akhirnya ayahnya nanya ke Hamka, apakah Hamka mau jadi orang alim atau mau jadi tukang cerita? Sampai kemudian demi bisa terus baca buku-buku cerita yang disukain Hamka, akhirnya Hamka mencari cara setiap kali ayahnya ngeliatin Hamka, Hamka bakalan naruh buku cerita yang lagi dibacanya terus ngambil buku agama sambil pura-pura baca. Terus sama kayak anak lainnya yang juga gak lepas dari masalah, Hamka kecil jadi sering berpergian jauh seorang diri kalau lagi ada masalah di dalam keluarganya. Di momen ini Hamka kecil meninggalkan sekolah diniyahnya dan juga sekolah Tawalib. Diceritain Hamka kecil pernah berjalan kaki sejauh 40 km ke daerah Maninjau dengan tujuan untuk bertemu ibunya yang udah pisah rumah sama ayah Hamka. Hamka kecil jadi makin kalut karena dia jadi bingung dengan pilihan apakah harus tinggal bareng ibunya atau tinggal bareng ayahnya. Keduanya sama-sama sudah menikah dengan pasangan barunya. Hingga akhirnya Hamka sering banget menghabiskan waktu bergaul dengan orang-orang dari kalangan Parewa.
Anyway, pengertian dari Parwa ini merujuk pada pemuda dalam masyarakat Minangkabau yang dianggap kurang memperhatikan norma-norma sosial dan agama. Hampir setahun Hamka terlantar hingga pas dia berusia 14 tahun, ayahnya yang resah membawa Hamka pergi ngaji ke ulama bernama Syekh Ibrahim Musa di Parabek. Selama di Parabek, Hamka yang udah remaja itu ternyata belum lepas dari masa-masa kenakalannya. Waktu itu diceritain bahwa Hamka pernah nakut-nakutin penduduk di sekitar asrama yang percaya bahwa ada hantu berwujud harimau yang menyebabkan wabah demam. Karena Hamka nggak percaya dan pengen ngebuktiin ketakutan itu sebagai tahayul, maka Hamka mulai beraksi dengan cara pakai sorban dan mencoret mukanya sendiri untuk menakuti penduduk di suatu malam. Lompat ke tahun-tahun berikutnya, Hamka menjadi sosok yang sering banget curhat ke andungnya tentang kesedihan dan perasaan yang dirasain Hamka. Dari andungnya, Hamka jadi tahu kalau ayah Hamka pernah ngucap janji bakalan ngirim Hamka untuk belajar ke Mekah selama 10 tahun. Namun karena takut sama ayahnya, Hamka akhirnya merencanakan sendiri kepergiannya menuju Mekah. Dalam rencana kepergiannya ini, Hamka nggak bilang apa-apa ke ayahnya. Yang Hamka bilang cuma dia akan pergi ke tempat yang jauh. Singkat cerita, karena Hamka mengalami keterbatasan ongkos, Hamka akhirnya pergi jalan kaki dari Maninjau menuju Padang. Terus ketika kapal yang membawa Hamka itu singgah di Pelabuhan Belawan, di sana Hamka ketemu sama temennya yang akhirnya bantuin Hamka dalam urusan ongkos. Pada awal Februari tahun 1927, bertepatan dengan jadwal keberangkatan jemaah haji Indonesia di bulan Rajab, Hamka akhirnya berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Jeddah, Arab Saudi. Selama dalam perjalanan di kapal yang menuju Jeddah itu, Hamka dihormatin banget karena pinternya dia membaca Al-Quran. Di sana banyak orang-orang manggil Hamka dengan sebutan ajengan. Dalam memoarnya, Hamka mengenang bahwa dirinya pernah ditawari untuk menikah dengan gadis Bandung yang waktu itu ada di dalam satu kapal bersama Hamka. Cuma di momen itu, walaupun Hamka terlihat tertarik, tapi dia menolak tawaran itu. Lompat ke saat Hamka berada di era pendudukan Jepang. Waktu itu Jepang baru aja berhasil ngambil alih kekuasaan dari penjajah Belanda dan menguasai kota Medan di tanggal 13 Maret 1942. Kedudukan Hamka yang waktu itu udah jadi tokoh dalam organisasi Muhammadiyah bikin jadi pusat perhatian Jepang. Maka di tahun 1944 Jepang mengangkat Hamka menjadi anggota Chuosangi-in atau bahasa kitanya adalah Dewan Pertimbangan Pusat. Jabatan ini diterima Hamka karena dia yakin dengan janji Jepang yang bilang bahwa akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Tapi sayangnya sikap kompromi Hamka dan kedudukan yang diambil malah bikin Hamka dikucilkan, dibenci sekaligus dipandang sinis oleh banyak masyarakat. Tentang hal ini, Hamka mengingat bahwa bulan Agustus sampai Desember 1945 adalah masa yang paling pahit sepanjang hidupnya. Sampai akhirnya Hamka bilang di depan anak-anaknya, sekiranya tidak ada iman, barangkali ayah sudah bunuh diri. Walaupun begitu pahitnya hidup Hamka, pada akhirnya kita mengenal Hamka sebagai sosok ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia yang begitu banyak memberikan manfaatnya di negeri ini ya. Selain akhirnya Hamka berhasil menulis Tafsir Al-Azhar selama dia di penjara di era Soekarno, Hamka juga berhasil memberikan kita banyak karya-karya fenomenal seperti novel Di Bawah Lindungan Ka'bah dan juga Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke, itu dia tadi pembahasan gue sekilas tentang biografi Buya Hamka karena filmnya baru aja nongol ya di bioskop. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang sosok Buya Hamka ini. Apakah dia ini patut dikucilkan ketika waktu dia menerima jabatan dari Jepang itu, atau sebetulnya nggak usah dikucilkan, dia kan niatnya baik. Coba gue pengen tahu pendapat kalian, komen di bawah. Nah, sebelum gue tutup episode kali ini, please banget kalian subscribe buat yang belum subscribe, dan juga share video-video dari channel kita hari ini karena infonya menarik banget dan bermanfaat banget. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.